Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau misalnya semua baik-baik. Ibu-ibu peserta PKH, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri, bisa melakukan P2K2 seperti pertemuan-pertemuan rutin yang kemarin saya lakukan. Nah ibu, hari ini ada yang tahu nggak jadwalnya hari ini itu terkait penjelasan atau materi apa ibu-ibu? Coba siapa yang bisa jawab? Ibu, bisa nggak? Ibu Siti, bisa? Materi apa coba hari ini? Ibu Sinta. Ibu apa Ibu Sinta? Oke, ya. Jadi kalau misalnya ibu peserta PK hari ini tidak paham materi apa yang saya jelaskan, hari ini itu materi terkait persoalan pengeluaran keuangan dan perencanaan usaha, yaitu di modul 2. Coba dulu buka modulnya semuanya ibu-ibu biar kita itu sama-sama belajar ya. Oke. Nah, ibu-ibu, modul 2 ini kita akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengelola keuangan keluarga atau keuangan di rumah tangga. Oke? Ya, ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu, mengelola keuangan di dalam rumah tangga itu merupakan hal yang sangat penting ibu-ibu. Karena kalau kita tidak bisa mampu mengelola keuangan di rumah tangga, maka nanti keuangan kita itu tidak akan baik atau tidak akan maksimal ibu-ibu. Atau misalnya seringkali kita itu selalu berhutang ibu-ibu. Karena apa? Kok bisa berhutang? Karena keuangan di rumah tangga kita itu tidak diatur. Nah, gitu ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu jangan khawatir. Nah, kita sama-sama belajar di sini terkait bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan di rumah tangga kita. Baik ibu-ibu. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan ibu-ibu, saya hari ini itu mau tanya dulu terhadap Ibu Lili. Oke, Ibu Lili, apakah Ibu Lili mengalami kesulitan keuangan di dalam rumah tangganya? Oh ya, berarti Ibu Lili hari ini itu mengalami kesulitan keuangan di dalam rumah tangganya. Lah sekarang kenapa kok seperti itu? Lah kalau misalnya hari ini ibu-ibu peserta PKH mengalami kesulitan di dalam keuangan di rumah tangga itu, ayo kita hari ini sama-sama belajar bagaimana caranya ya. Siap ibu-ibu. Nah, ibu-ibu biasanya kita itu tidak memahami antara terkait persoalan pengeluaran dan pendapatan, atau misalnya tidak mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, biasanya kita itu antara pengeluaran dan pendapatan itu terkadang lebih besar pengeluarannya daripada pendapatan. Lah itulah yang menjadi satu sumber persoalan, sehingga Ibu Lili yang tadi disampaikan kepada saya itu selalu mengalami kesulitan keuangan di rumah tangga. Jadi ibu-ibu peserta PKH yang saya hormati, bagaimana kita itu harus mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan ibu-ibu. Oke, nah biar tidak tegang dulu ibu-ibu, saya punya yel-yel. Ya, saya kasih contoh bagaimana yel-yelnya. Contohnya kayak gini ibu-ibu. Uang tidak cukup, ya diatur dong.
Gimana ibu-ibu? Paham? Ayo kita sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Uang tidak cukup ya diatur dong. Oke, tepuk tangan dulu semuanya ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, karena hari ini itu ibu-ibu mengalami persoalan bagaimana cara mengatur dan mengelola terkait persoalan keuangan di dalam rumah tangga kita, maka hari ini itu ayo kita sama-sama memahami apa yang menjadi persoalan kita bersama ibu-ibu, biar tidak utang terus atau misalnya keuangan di rumah tangga kita itu biar stabil ya. Oke ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang saya hormati peserta PKH, hari ini itu saya punya film ibu-ibu. Coba cermati dan pahami film ini ibu-ibu. Oke ya, kita filmnya klik. Nah, oke. Nah, udah selesai filmnya ibu-ibu. Film apa yang dipersapi dan yang dilihat oleh ibu-ibu? Film tadi itu. Nah, siapa yang bisa jawab? Oke. Film apa ibu-ibu? Ya, bagus. Jadi terkait film yang saya tadi putar itu, Bu Lili mempunyai suatu permasalahan. Dia itu tidak tahu caranya mengatur keuangan di dalam rumah tangganya antara pengeluaran dan pendapatan. Jadi Ibu Lili itu selalu kehabisan uang. Karena itu ibu-ibu lebih besar pengeluaran dan pendapatan itu sendiri. Paham ibu-ibu? Oke, terima kasih kalau misalnya paham. Ibu-ibu, misalnya ibu-ibu hari ini itu lebih besar pengeluaran dan pendapatannya, jadi hari ini itu ibu-ibu sudah mulai mencoba untuk menghematkan atau mengurangi pengeluaran itu. Bagaimana harus seimbang dengan pendapatan ibu-ibu. Nah misalnya ibu-ibu sekarang, ibu-ibu itu punya pendapatan 1 bulan 1 juta misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Kalau misalnya punya pendapatan dalam 1 bulan itu 1 juta, jadi ibu-ibu harus mengatur bagaimana uang 1 juta itu cukup 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu-ibu. Kalau itu tidak diatur atau itu tidak dikelola dengan baik, maka itu jelas pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk mengatur dan mengelola antara pengeluaran dan pendapatan itu bisa seimbang? Pertama yang harus dilakukan ibu-ibu harus memahami, harus mengerti antara pendapatan dan pengeluaran itu sendiri. Lah tinggal dipikir, tinggal dipilah-pilih sekarang oleh ibu-ibu. Misalnya dalam 1 hari uang tabungan misalnya itu dalam 1 bulan dalam 1 hari itu misalnya 5.000, atau misalnya uang makan atau uang kebutuhan dapur misalnya itu dalam 1 hari kita menghabiskan misalnya 10.000. Jadi ditinggal total ibu-ibu, misalnya kebutuhan ini ditulis, kebutuhan misalnya sabun
sabun mandi dalam satu hari itu misalnya berapa. Lah ibu-ibu tinggal dihitung. Jadi jangan sampai melebihi antara pengeluaran dan pendapatan itu sendiri. Kalau misalnya ibu-ibu hari ini itu tidak mampu mengatur dan mengidentifikasi atau mengelis antara kebutuhan di dalam rumah tangga itu sendiri, maka jelas itu ibu-ibu nanti efeknya pengeluaran lebih besar antara pendapatan ibu-ibu. Jadi sederhana kuncinya ibu-ibu. Ibu-ibu hari ini itu paham atau tahu berapa ya satu bulan saya pendapatannya 1 juta, yaitu jangan sampai melebihi dari pendapatan yang kita miliki. Tinggal di list ibu-ibu, tinggal dibedakan. Oh iya, pendapatan kita sekian, ini. Nah, begitu ya. Paham ya ibu-ibu? Terima kasih kalau misalnya paham. Nah terus Pak, bagaimana kalau misalnya kita ini tidak punya pendapatan bulanan? Nah terus bagaimana cara kita mengaturnya? Oke ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu itu tidak punya pendapatan bulanan atau misalnya ada pendapatan harian, sama juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu harus punya konsep, harus punya pemikiran, mencoba untuk melakukan suatu pemahaman atau pemetaan antara kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan, jangan dicampur adukkan ibu-ibu. Kalau misalnya ibu mencampur adukkan antara kebutuhan dengan keinginan itu sendiri, maka itu keuangan keluarga kita tidak akan teratur ibu-ibu. Iya betul ibu-ibu, tidak akan teratur kalau misalnya kita itu tidak paham antara kebutuhan dan keinginan ibu-ibu. Paham ibu-ibu? Paham, alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Oke, semangat. Nah, oke ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kita itu bagaimana cara mengetahui antara keinginan dan kebutuhan di dalam rumah tangga. Lah, siapa yang tahu? Coba yang dikatakan kebutuhan di dalam rumah tangga itu apa? Ayo, siapa yang tahu yuk? Oke. Nah, jadi yang dikatakan kebutuhan di dalam rumah tangga itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh ibu-ibu, pertama misalnya biaya listrik, ya biaya makan, misalnya di dalam rumah tangga ya, misalnya apalagi biaya gas dapur misalnya, biaya air misalnya, atau biaya sabun mandi misalnya, atau misalnya biaya susu untuk anak misalnya, atau biaya yang itu misalnya menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga. Itu tinggal dibedakan ibu-ibu kebutuhan itu. Jadi harus diutamakan dulu ibu-ibu, jangan sampai kalah dengan keinginan. Kalau misalnya kita tidak mampu mengelola dan mengatur kebutuhan dan keinginan itu sendiri, ya biasanya itu ibu-ibu kita akan tidak mampu untuk menstabilkan keuangan kita, atau misalnya kehabisan uang ibu-ibu. Apa yang dikatakan dengan keinginan ibu-ibu? Jadi keinginan itu sendiri misalnya tas baru ya, atau misalnya uang rokok untuk suami. Itu kalau punya suami misalnya nanti rokoknya selalu misalnya 1 hari 3 bungkus misalnya, sedangkan pendapatan itu misalnya 1 juta. Kalau misalnya rokoknya Sampurna 3 bungkus 25.000 1 bungkus misalnya, berarti 3 hari habis 3 bungkus ya 75.000. Duh, kalau di 75.000 dikali sebulan berapa ibu-ibu? Ya tinggal di total ya ibu-ibu. Oke, tinggal di total. Jadi dikurangin ibu-ibu, keinginannya itu dikurangin, sehingga itu nanti akan stabil dan akan seimbang antara
pengeluaran dan pendapatan. Jadi misalnya lagi keinginan beli sepeda motor. Untuk itu dulu ditahan-tahan ya ibu-ibu. Jadi hemat ibu-ibu hari ini, oke? Jadi tinggal mengaturnya begitu ibu-ibu. Nah, lebih jelasnya coba kita nanti akan menjelaskan beberapa gambar di belakang ini ya, dan nanti secara rinci kita menjelaskan ibu terkait persoalan itu. Paham ya ibu-ibu? Paham? Oke, kalau misalnya paham, apa ibu-ibu penjelasan awal saya sampai akhir? Coba Ibu Siti. Oh iya, tepuk tangan dulu Ibu Siti. Oke, paham ya. Jadi pada intinya ibu-ibu harus mampu memahami antara kebutuhan keluarga dengan keinginan itu sendiri. Oke, paham ya? Paham. Baik ibu-ibu, mungkin pada pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga ibu-ibu mampu memahami dan mampu mengelola keuangan keluarga di rumah tangga kita, sehingga kita itu mampu menstabilkan keuangan kita di dalam rumah tangga. Akhirnya nanti kita itu tidak kehabisan uang dalam satu bulan dengan pendapatan yang kita miliki. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga ibu-ibu sehat selalu, semoga ibu-ibu semangat dalam mengikuti P2K2 ini, karena itu menjadi suatu kewajiban ibu-ibu menjadi peserta PKH. Ya Bu. Oke, sebelum saya akhiri mungkin Ibu Fadli Ibu Fida maksud saya memimpin doa sebelum diakhiri materi pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan baik itu dari perkataan dan tingkah laku saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.